Arab identik dengan panas, gurun, debu, suhu 45 derajat. Tapi di utara Arab Saudi, setiap musim dingin ada momen ketika semuanya berubah. Daerah Tabuk membeku, dan di Jabal Alawas salju pun turun. Bukan efek CGI, bukan pula keajaiban mendadak, tapi ini semua adalah fenomena yang bisa dijelaskan. Jabal Alawas berada di ketinggian sekitar 2.500 hingga 2.580 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi suatu wilayah, semakin rendah suhunya. Rata-rata suhu turun sekitar 6,5 derajat Celcius setiap naik 1.000 meter. Artinya ketika wilayah pesisir Saudi masih 15 derajat Celcius, puncaknya bisa mendekati 0. Lalu datang front dingin dari Mediterania. Setiap musim dingin, massa udara dingin dari Eropa Timur dan kawasan Levant bergerak ke selatan. Ketika udara lembab bertemu elevasi tinggi ditambah dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, presipitasi berubah menjadi salju. Ini bukan fenomena baru. Catatan meteorologi menunjukkan salju di Tabuk sudah terjadi sebelum era media sosial. Hanya saja sejak sekitar 2013, ketika drone dan smartphone mulai masif, dokumentasinya pun viral. Tidak ada misteri kosmik. Ini kombinasi topografi ditambah arus udara dan disertai suhu. Desert continental effect juga berperan. Wilayah gurun kehilangan panas sangat cepat di malam hari karena kelembapan rendah dan minim vegetasi. Suhu bisa turun drastis dalam beberapa jam. Gurun bisa panas ekstrim di siang hari dan membeku di malam hari. Itu fisika atmosfer, bukan paradoks. Setiap kali salju turun, jalan menuju pegunungan sering ditutup sementara. Sebab ini tetap bukan pemandangan sehari-hari. Ekosistem pegunungan juga berbeda dari gurun datar. Vegetasi lebih tahan dingin. Beberapa spesies satwa pegunungan memang adaptif terhadap suhu rendah musiman. Artinya wilayah ini memang secara geografis mampu mengalami musim dingin ekstrim. Arab Saudi tidak homogen. Utara Arab Saudi berbeda dengan daerah Riyadh. Riyadh berbeda dengan Jeddah. Jabal Alaus berbeda dengan Rub al-Khali. Stereotype sering menyederhanakan, namun geografi tidak. Fenomena ini juga sering dikaitkan dengan hadis sahih riwayat Muslim. Tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Kata pentingnya ta'ud, yaitu kembali. Secara ilmiah, Arab memang pernah hijau sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Wilayah ini mengalami periode lembab yang dikenal sebagai Green Arabia. Bukti danau purba, sistem sungai kering, dan fosil fauna ditemukan di wilayah yang sekarang gurun. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal seperti Nature, Science Advance, dan PNAS. Penyebabnya, perubahan orbit bumi menjadi siklus Milankovitch, pergeseran pola monsun Afrika yang didistribusikan oleh hujan global yang berbeda dari hari ini. A lot of ash is released into the atmosphere. Just look at the difference between the northern and southern hemispheres. This is our climate. The ice ages have come as a whole, receive 6% more sunlight during January than it does in July in the north. Since the Earth is furthest away in July. Secara sains, Saudi Arabia memang pernah hijau, dan secara teori perubahan iklim jangka panjang bisa mengubahnya lagi. Tapi penting untuk tegas di sini, hadis tidak menyebut salju, tidak juga menyebut Tabuk, tidak menyebut tahun tertentu. Hadis berbicara tentang perubahan kondisi geografis secara besar. Salju di Tabuk adalah fenomena meteorologi regional. Green Arabia merupakan fenomena paleoklimatologi ribuan tahun yang lalu. Keduanya tidak harus dicampur secara simplistik. Wilayah yang kita anggap selalu panas ternyata bisa membeku. Saudi Arabia bukan hanya gurun. Di sana juga ada pegunungan, dataran tinggi, dan sejarah iklim yang kompleks. Dan di tanah yang bisa berubah menjadi putih dalam semalam, yaitu salju. Begitupun dengan angin gurun yang juga bisa menggelapkan keadaan siang.